Hai semua, welcome to ANB UKDI. Kali ini kita akan bahas soal dermatologi. Seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada dada kiri. 4 hari sebelumnya, pasien merasa demam dan tidak enak badan. Setelah itu muncul pentingan pada dada kiri saja dan terasa nyeri. Saat SD, pasien sudah pernah cacar air. Pada pemeriksaan ditemukan efloresensi makula eritemal vesikel bergelombol yang tersebar sesuai dermatom. Yang ditanyakan adalah, apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Apakah A. dermatitis alergika? Apakah B. varicella zoster? Apakah C. herpes simplex? Apakah D. herpes zoster? Dan E. miliaria. Nah, kita balik lagi ya teman-teman ya. Tadi kan ada pasien ya. Jadi pasien kita ini datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada dada kiri. Dan 4 hari sebelumnya pasien itu merasa demam gitu dan tidak enak badan. Nah, setelah itu muncullah pentingan pada dada kiri saja dan terasa nyeri. Saat SD, pasien mengaku sudah pernah mengalami cacar air. Dan pada pemeriksaan ditemukan efloresensi makula eritemal vesikel bergerombol yang tersebar sesuai dermatom. Nah, kira-kira apa sih diagnosisnya? Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu kerangka berpikir. Oke, jadi pasien kita ini ya datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada dada kiri. Nah, ini bisa jadi kata kuncinya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ternyata 4 hari sebelumnya pasien itu merasa demam dan tidak enak badan ya. Setelah itu muncullah pentingan pada dada kiri saja dan terasa nyeri. Jadi ini bisa jadi kata kunci ya teman-teman ya. Nah, jadi ada seperti plantingan ya pada dada kiri yang kemudian pasien itu ngerasa itu nyeri gitu loh. Disertai adanya demam ya. Dan ternyata ada riwayat pernah cacar air. Ini juga bisa jadi kata kunci ya. Nah, pada pemeriksaan ditemukan efloresensi makula eritemal vesikel bergerombol yang tersebar sesuai dermatom. Ini jelas ya teman-teman ya. Diagnosisnya adalah herpes zoster ya. Jadi vesikelnya itu sesuai dermatom ya, terasa nyeri dan sudah pernah cacar air. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman ya, definisinya dulu. Nah, jadi herpes zoster itu adalah, nah ini, merupakan penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh aja ya, dan terasa nyeri ya teman-teman ya. Nah, kalau varicella zoster itu dia tersebar ya kan di seluruh tubuh ya. Nah, tapi kalau pada herpes ini pada salah satu sisi tubuh aja dan rasanya nyeri ya. Etiologinya itu, nah jadi teman-teman, merupakan ya reaktivasi dari virus varicella zoster. Jadi sebenarnya virusnya sama ya dengan cacar air. Nah, ini akibat reaktivasi dari virus ini timbullah herpes zoster ya. Nah, faktor risikonya apa? Nah, yang pertama itu adalah usia tua ya teman-teman ya, biasanya di atas 50 tahun ya kan. Nah, faktor risiko mengalami herpes zoster. Kemudian juga orang dengan sistem imun yang lemah ya teman-teman ya, contohnya kayak AIDS ya, kanker, atau pengguna kortikosteroid jangka panjang ya. Nah, gejala klinisnya apa? Nah, jadi teman-teman, gejala klinis dari herpes zoster ini adalah, nah yang pertama itu ya adanya bintil yang berkembang menjadi luka lepuh ya. Tadi kan ada bintil nih ya kan, vesikel-vesikel ya kan. Nah, kemudian vesikelnya itu terasa nyeri ya, yang kemudian berkembang menjadi luka lepuh. Nah, rasanya tadi apa? Nyeri dan terbakar teman-teman, kayak gitu rasanya ya. Nah, kemudian ya pasien juga mengalami demam ya kan. Pada pasien kita gimana? Demam dan tidak enak badan ya. Ada juga sakit kepala ya teman-teman ya. Dan bisa apa?
Nah, silau terhadap cahaya atau kita namakan sebagai fotofobia ya. Nah, diagnosisnya gimana? Nah, jadi diagnosis dari herpes zoster ini ya, yaitu berdasarkan gejala klinis teman-teman ya, dan ada riwayat pernah menderita cacar air sebelumnya. Ini khas teman-teman pada herpes zoster. Biasanya dia vesikelnya itu tersebar sesuai dengan dermatom ya. Penata laksanaannya ya. Jadi penata laksanaan dari herpes zoster ini teman-teman, yang pertama kita kasih antivirus ya. Nah, antivirus yang diberikan ini bisa asiklovir, kemudian valasiklovir maupun famisiklovir. Nah, untuk asiklovir ini biasanya dosisnya adalah 5 kali 800 mg selama 7 hari. Nah, kemudian anti nyeri ya teman-teman ya, seperti misalnya paracetamol maupun ibuprofen. Kemudian ini ada bedak salisil ya untuk mengurangi rasa gatal. Jadi kita juga kasih pengobatan topikal ya teman-teman ya. Dan bisa juga kita kasih krim antibiotik ya jika terjadi infeksi sekunder ya. Nah, komplikasi dari herpes zoster ini yang pertama itu adalah yaitu post herpetic neuralgia. Nah, ini maksudnya adalah rasa nyeri ya yang masih terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari bintil itu sembuh gitu. Nah, jadi dalam hal ini pasien itu sebenarnya udah sembuh dari herpes zoster, tapi masih menimbulkan gejala sisa ya. Jadi pasien itu masih terasa nyeri ya dari bekas lesinya tadi gitu. Nah, kemudian kebutaan ya teman-teman ya. Nah, hal ini bisa terjadi jika virus tersebut menginfeksi dari nervus opticus ya dan menyebabkan kerusakan pada saraf tersebut. Nah, kemudian bisa otot-ototnya lemah ya teman-teman ya. Nah, jadi jika terjadi peradangan pada saraf, hal ini menyebabkan juga bisa otot-ototnya menjadi lemah ya. Nah, lalu infeksi sekunder ya teman-teman ya. Nah, ini terjadi biasanya jika bakteri itu memasuki dari bekas luka lepuh ya kan. Jadi kan tadi ada bintil ya kemudian pecah ya, kemudian menjadi luka lepuh. Nah, itu bisa terjadi infeksi bakteri, namanya infeksi sekunder ya. Nah, jadi jawabannya adalah herpes zoster. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ya teman-teman follow Instagram kita di ynb.ugd. Kemudian juga teman-teman bisa gabung di Telegram kita di ynb.ugd. Nanti kita bahas soal UKM PBD sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi di slide berikutnya. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.